Oke, halo semuanya, selamat datang. Ini kita kedatangan ada Randy, Onat, sama Regina ya. Iya benar. Oke, jadi kita sebenarnya dari Direktorat Pendidikan Non Reguler nih mau ngundang kalian karena kita tahu nih kemarin kan udah pelepasan ya. Jadi karena kayaknya kalau nggak salah hari Rabu depan itu udah pulang kalian ya. Iya, ada yang Kamis Jumat sih lebih tepatnya Kak. Oh Jumat. Kami Jumat. Ya ada yang Kamis ada yang Jumat sesuai jadwal yang dipesenin lah tiketnya gitu. gitu. Nah, karena kesempatannya nggak banyak nih, takutnya kita juga nggak punya kesempatan lagi. Jadi kan ngundang gitu ya, apa kan ya? Jadi kemarin baru banget, malah kita yang malah seneng banget, bersyukur banget juga. Kemarin baru banget nih kabarnya, semalam juga habis dari acara pelepasan masih ada acara lagi nih sendiri. Benar. Oke. Nah, sebenarnya kita mau nanya-nanya kan. Karena kalian itu terkenal dengan tim musik yang suka tampil waktu acara pembukaan dan pelepasan kemarin. Aku sambil kopi. Ya boleh silakan. Ini juga kita sudah menghidangkan makanan minuman. Semoga berkenan lah dengan. Oke, sebelumnya mungkin bisa kenalin dulu ke teman-teman kita yang di luar sana untuk mengenal kalian siapa. Mulai Dari Randy dulu deh kayaknya. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Randy Kurnia Ilahi. Aku mahasiswa pertukaran mahasiswa dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang Sumatera Barat. Di sini aku di jurusan seni rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Tapi di isi Padang Panjang aku tuh di seni pertunjukan. Oke, halo semuanya, selamat sore. Aku Regina. Nama lengkap aku Regina Tesalonika Grace Kezia Sitorus. Aku dari Universitas Sumatera Utara. Nah, sekarang aku semester 5 mau ke semester 6 dari jurusan Teknik Elektro. Kalau di ITB itu masuk Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Kalau di USU kita Fakultas Teknik gitu sih. Halo semua, kenalin aku Ronald Saputra Galung. Biasa dipanggil Onat. Aku dari Institut Teknologi Batam, ITEBA. Di ITEBA aku dari program studi Desain Komunikasi Visual. Di sini aku di Fakultas Seni Rupa dan Desain, ngambilnya juga di Desain Komunikasi Visual. Oke. Ini agak menarik ya sebenarnya karena kalian kan sebenarnya jurusannya beda-beda semua nih. Iya sih, beda-beda. Punya grup musik yang jadi satu gitu. Iya. Kan. Tapi kalau di sini pertukarannya di kelasnya sama, maksudnya jurusannya sama lagi atau Beda semua. beda semua kan tadi ada yang Aku elektro, ada yang DKV pertunjukan Seni rupa di sini. FSRT berarti masuknya di sini ya. Kan ada yang satu lagi berempat, yang cewek itu informatika. Oh iya, ada satu lagi. Jadi kita 2 FSRD, 2 stay. Oke. Nah, sebelum ke sana kita sebenarnya cukup penasaran nih. Ini kan kalian dari pulau-pulau yang beda semua nih. Tapi gimana kebentuknya grup ini gitu? Sebenarnya kita tuh satu pulau yang sama, kita bertiga. Kalau satu lagi teman kita tuh sebenarnya dari Sulawesi. Nah, kalau kita bertiga dari Sumatera. Tapi kita dari kota yang berbeda-beda, provinsinya berbeda-beda juga gitu. Untuk bentuk grup ini awalnya itu kan kami emang bikin pertunjukan untuk pembukaan waktu itu. Jadi ada beberapa pertunjukan seperti dance waktu itu yang di pembukaannya gitu ya. gitu. Jadi ditunjuklah siapa yang mau nyanyi gitu. Jadi ini kami berempat yang nunjuk. Iya, awalnya sih kayak mau solo. Aku kirain solo kan, Kak. Karena basically kalau di kota asal aku solo seringnya. Nah, tiba-tiba udah dibentuk tuh grup WA kan. Terus aku lihat tuh, aku kan nggak kenal mereka sama sekali tuh. Jadi, siapa nih gitu. Ternyata mereka yang bakal jadi partner aku di pembukaan nanti. Dan aku nggak expect sama sekali kita bakal dipertemukan di penutupan ini lagi gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya itu juga kalian udah pada datang ke sini gitu ya? Udah. Untuk dapetin chemistry-nya itu kira-kira gimana? Tapi kami ngobrolnya masuk. Dari aku pertama kali jumpa mereka di latihan pertama nih kan. Kayak teman-temanku siapa nih kan di grup kami itu dibilang yang daftar lewat Google Form yang akan tampil. Jadi yang daftar itu sebenarnya masih 1 orang, saya saja. Terus karena masih sendiri gitu ditanya di situ siapa yang mau nyanyi. Jadi ada 2 orang nih, 2 orang
Randy sama Grace. Mereka tuh satu kelompok, jadi udah mulai kebentuk chemistry-nya. Nah, pas mereka dibilang mereka mau nyanyi, jadi ini bisa masuk nggak ya? Ternyata pas diajak ngobrol tuh mereka seru-seru juga gitu, masih satu frekuensi gitu. Nah, kan katanya berempat, jadi kami nunggu Regina. Awalnya kami kira Regina ini pasti kayak cewek-cewek cantik ya kan, pasti kayak cuek gitu, tapi pas sombong gitu ya. Tapi pas diajak bicara, wah rupanya kita satu frekuensi semua nih, kayak gitu, kayak bicara ceplos-ceplos sana sini gitu. Asik juga mereka, makanya bisa kebentuk sampai sekarang sih kompak gitu. Bener sih. Nah, satu hal menarik lagi ini kan mungkin kalian bertiga Sumatera lah ya. Iya betul. Bahasanya apa nih? Pas pertama kali ketemu tuh pakai bahasa daerah apa langsung Indonesia tuh Lebih ke bahasa Medan sih. Iya. Kau. Kita tuh lebih kayak apa ya Kak, kalau bahasa kita nggak terlalu terkendali kalau anak PMM ini, cuman lebih ke logat. Logatnya gitu. itu terlihat banget perbedaannya. Misalnya kayak kalau Sumatera tuh nggak jauh-jauh beda deh gitu. Yang terlihat beda tuh kayak Sumatera ke Sulawesi. Karena Sulawesi tuh punya logat yang bener-bener kental banget, sama kentalnya dengan Sumatera gitu. Jadi agak versus gitu sih. Tapi seiring berjalan waktu semua enak-enak aja sih. Berarti yang Grace satunya lagi itu ya? Iya, dia Makassar banget sih. Nah, tapi kalau misalkan untuk kuliahnya kalian kadang suka masih bareng? Atau gimana? Kalau aku Grace sama Randy sih biasa kalau selesai kelas kita kan Sering banyak ngumpul. kelas sering ngumpul untuk makan siang bareng gitu. Kalau Regina agak jauh. Iya, mungkin awal-awal ya, awal setelah pembukaan kita masih sering bareng ya, sempat nonton betul. kemarin. Cuman belakang-belakang ini kayak kita udah punya teman-teman yang lebih dekat. Jadi kalau aku sendiri jarang gitu loh gabung sama mereka Kak. Cuman emang kalau kayak misalnya ketemu tetap sapaan, tetap heboh. Terus kadang aku juga masih main-main ke tempat Randy ya, karena kita kosan kita deket. Jadi enak sih. Biasa kadang sampai malam main-mainnya kalau lagi kosong nggak ada tugas gini-gini gitu. Jadi ya walaupun nggak se-circle tetap kalau ketemu heboh banget sih. Nah, tadi juga menarik tuh. Pertanyaannya maksudnya anak dari Nusantara maksudnya kan berbagai macam tempat gitu ya, tiba-tiba datang ke Bandung. Itu kalian untuk kosan gimana sih? Ceritanya bisa dapat milih atau Gimana tuh? janjian kah atau gimana gitu kira-kira? Waktu itu kan sebelum kami ke Bandung ini udah dicariin link-link untuk cari kos gitu. Dan kos-kosnya beragam gitu, harganya yang cocok dari kita lah gitu. Iya. Tapi nyampe sini disuruh ke kosan langsung gitu kan. Nah, sepertinya kayak sebulan pertama ngekos itu nggak cocok semua kosan kita. Rata-ratanya seperti rata-rata itu nggak sih cocok Kak. semua. Kejauhan lah atau ada masalah apa gitu. Nah, sebulan di Bandung itu, bulan keduanya kami pindah kosan semua. Rata-rata pindah semua. Kalau aku sendiri sih emang cukup struggle di nyari kosan sih Kak, jujur. Karena kan aku belum pernah ke Bandung dan aku sama sekali nggak punya saudara di Bandung. Kamu juga? Sama. Ya, kamu juga? Aku ada. Oh, dia ada. Dia salah satu privilege. Nah, kalau kita nggak ada tuh. Jadi aku juga nggak banyak teman aku tuh banyakannya di Jogja kalau ambil apa namanya? Nggak ambil kuliah. Teman-teman yang misalnya teman-teman SMA, mereka ambil kuliahnya di situ. Kalau di Bandung tuh jarang Kak, jarang banget. Jadi paling tuh di Telkom kan jauh banget dari sini kan. Di Buah Batu ke sini tuh jauh banget. Nah, jadi kemarin struggle banget Hamin 1 minggu belum dapat kosan. Jadi belum dapat kosan tuh gimana ya, karena kan saya perempuan gitu kan. Gimana ya, terus ada tuntutan dari orang tua juga kayak kalau bisa sekamar tuh berdua gitu, karena kan kamu di sana nggak ada teman gitu. Ya udah akhirnya dapet, tapi pakai acara drama-drama nangis ini karena aduh nggak cocok harga, nggak cocok lokasi gini-gini. Cuman akhirnya kemarin dapet enak ya, tapi aku tetap pindah karena salah satu struggle kita anak PMM itu di lokasi yang agak jauh, karena kita nggak ada yang bawa kendaraan Kak. Ada paling 1-2 orang gitu. Kalau gimana? Kalau untuk aku sendiri sebenarnya untuk nyari kosan tuh di awal-awal struggle-nya. Jadi kayak Hamin 3 kalau nggak salah, entah Hamin 2 aku belum dapat kosan. Jadi kayak nyari dari online, cari kosan online. Jadi dapat satu kosan yang berada di dekat kampus.
sampai sekarang saya masih ngekos di situ karena cukup nyaman kosannya. Terus anak-anak di dalamnya juga banyak anak-anak PMM rupanya. Awal itu aku kira kalau di kosan yang sekarang itu nggak ada anak PMM sama sekali. Makanya di awal itu kepikiran untuk pindah kosan di bulan kedua. Rupanya ya banyak anak PMM dan nyaman. Bapak kosnya baik. Gitu. Jadi sampai sekarang bertahan di kosan. Tapi tetap main ke kosan mereka. Sering banget Sering malah. banget. Kosan Randy sih jadi base camp. Jadi biasa. Karena emang kosan dia paling enak biasanya sih gitu. Deket juga sih. Rame kos Iya, dia rame. Kak, Rame. rame Orang-orang dan pada ngumpul semua sana tuh ya. anak PMM ya di kos kamu. Iya di kos dia. Jadi Jadi base kayak camp. iya base camp banget emang Kak, base camp banget parah. Sampai sering Campur. ditegur RT. Kosnya kos RW. Emang berisik nih. kosnya ya. kos campur juga Kak. Jadi Oh, kayak iya, nggak iya. laki doang gitu. Iya. Sempat kemarin itu RT-nya datang kan. Terus besok paginya jadi bahan omongan ibu. Dia bilang, "Oh, udah enggak apa-apa, mereka bentar lagi pulang." Gitu. Iya, semua. Iya sih. Itu aku ingat banget bulan 11 kemarin. Aku juga waktu dimarahin bapak kosnya, aku lagi di situ lagi main-main ke kos temen aku yang satu lagi kan. Cuman kayak untung aku nggak buat keributan kemarin yang lain. Jadi kayak Oke. sedikit Ya, trauma satu tapi tetap main juga sih. Gitu deh. Nah, tapi tadi ada lagi hal yang menarik. Apa Sebenarnya tuh? Soal transportasi tadi itu ya. Nah, kalian itu gimana kalau mau main tempat daerah yang agak jauh gitu? Grab hemat banget. Boleh sebenarnya nggak sih? Boleh Boleh spill. Boleh nggak sih? Yang penting itu aja lah. angkutan online adalah solusi karena Iya. kalau kita lebih banyak orangnya akan lebih murah. Oh, jadi Gitu sih. Grab car. Tit. Lebih Maksudnya iya. yang pilihan mobil gitu-gitu. Salah Tapi satu juga shuttle ITB. Satu tapi membantu banget sih kalau kita lagi pengen ke Nangor, ketemu teman-teman yang PMM Oh, juga. iya, ada Atau enggak paling enggak kayak aku tuh Kak, aku kan ikut ambasadornya Emina tuh. Jadi aku kemarin ambasador Emina tuh aku dari Medan terus aku pindah lagi di ITB. Pindah lagi ke Bandung. Nah di Bandung aku tetap ngerjain kerjaan aku gitu, kayak ikut di beauty kelasnya gitu-gitu. Nah salah satu acaranya kemarin di Unpad, itu kan masih di Jatinangor. Jadi aku Iya, sekalian iya. main-main gitu. Lumayan lah untuk anak kos nih, semua itu diperhitungkan banget sih Kak. Oke, Jujur itu gitu. enak ya, jadi maksudnya integrasinya udah enak ke ITB Nangornya, jadi sekalian ke Unpad juga gitu. Iya, waktu Jatifest ya kita kemarin. Oh, ikut kalian ke sana. Ikut dong. Kita tuh kayak setiap acara apapun di ITB kita ikut ya. Kayaknya semua kita ikut. Iya semua Wajib semua ikut. Halloween semua deh pokoknya. Oke. Kayaknya nih kita kedatangan tamu yang bisa menemani Oh my kita. gosh. Silakan masuk. Ini ketua PMM-nya ya, ketua LO-nya ya? Iya, ketua LO-nya. Koordinator LO. Oh, Randy mungkin di sini aja. Enggak masuk kan? Enggak masuk kan? Tadi ya nih, tuker aja. Oh, enggak apa-apa. Isi lagi aja berarti. Apa lah? Ini tiba-tiba gini cuy. Emang si Grace nggak udah kemana? Udah Jakarta, Berangkat Pak. ke Jakarta. Oh iya. Jadi emang Tadi tuh ngiranya si Grace tetap datang karena kan ngejar jam 4 kan. Dia ada juga kegiatan besok. Oh. Maksud Kakak gimana? Oh, Tadi Grace kan datang. kita sama lagi. Randy. Iya. Kalian datang jam 4. Kira itu karena biar Grace ikutan juga. Oh, enggak sih Kak. Kayaknya dianya nggak kalau makin kita undur besok makin nggak bisa kan. Iya. Gitu. Jadi deal-dealannya hari ini aja. Aku besok takutnya nggak bisa gitu. Itu sih. Oke, jadi kita udah kedatangan nih ya seorang duta yang sudah menjadi ketua LO PMM 2 kali ya. Enggak, ketuanya satu kali yang sekarang. Kemarin jadi staff aja. Oke, jadi gimana nih pengalamannya? Dari awal pertama ngeliat mereka, apa yang dirasain beda dari pertama? Oke, sebenarnya kurang lebih sama ya.
tahun lalu juga aku jadi LO tuh di bulan Juli ya kedatangannya, dan tahun lalu tuh bedanya mungkin adaptasinya kan dari online ke offline, jadi kayak di kampus asalnya pun mereka bahkan belum kuliah mungkin ya langsung pindah ke sini gitu. Perbedaannya mungkin yang aku rasain teman-teman yang sekarang lebih siap aja, lebih ready, kayak oke udah tahu berdasarkan mungkin kakak tingkatnya yang tahun kemarin harus apa aja, what to do, apa yang harus di prepare gitu. Itu aja sih, lebih siap aja kalau dari awalnya sih. Oke, keren. Tapi menurut Duta nih gimana penampilan mereka? Oh kemarin sih luar Dari biasa. pembukaan Iya, sama keren. pelepasan gimana nih? Karena pas pembukaan aku nggak expect, soalnya kan mereka dari semua provinsi semua pulau dicoba untuk tampil. Kebetulan kemarin mewakili Sumatera ya. Nah di Sumatera kan yang kemarin kalian. Enggak ada sih, lebih ke mewakili Bukan, untuk Indonesia. nyanyi aja. Partnya pas lagi di yang di akhir ya, yang rame-rame ya. Enggak Part sih. yang- Kita nyanyinya dari Kita semua lebih lagu ke- ini sih, lagu daerah di Wonderful seluruh Iya, Indonesia. Oh, yang terakhir itu Wonderful yang Indonesia. Terus itu keren banget. Kayak maksudnya kita nggak expect ada vokal yang udah jadi grup. Soalnya kan teman-temannya beda-beda ya. Ini dari Padang, dari Medan. dari Batam. Batam, beda-beda. Tapi somehow udah jadi bareng gitu. Maksudnya, iya, mereka kan baru 3 minggu kan. Maksudnya waktu itu minggu ketiga. Tapi somehow pas lagi mereka maju tuh kayak udah emang kayak dari satu kampus yang sama udah pernah bareng gitu. Nah, ya makanya tadi nanya Iya. kok chemistry-nya bisa. Iya, baru 3 minggu. Ya, makanya. Ternyata emang salah satunya jadi yang bikin mereka nyatu kan karena bahasanya sama, terus juga masuk obrolannya juga. Iya, masuk. obrolannya sih ya, bener-bener. Iya. Ada yang karena kelompoknya sama juga gitu kan. Iya, keren. Ya, kemarin juga pas penutupan somehow cuma 1 hari kita latihan. 1 hari banget, Bahkan bahkan 1 setengah hari. Dari jam 3 sore sampai jam 5 Iya. dilanjut sedikit lagi, Iya, itu udah jadi sih segitu. Kamu kecewakan. Iya sih, Langsung takut buat banget kampus. sih. Ya. Udah. Nah, sebenarnya ini tuh kan ada ya di postingan kita di IG. Yang kemarin lah ya, yang pembukaan. Nah, ini Grace ya. Oh Iya. iya. Nah, ini Grace. Ini yang tadi dibilang kalau lagu yang dibawa tuh dari Indonesia semua. Ini aku. Kuning-kuning. Nah, ini agak Masih ada lagi. Suaranya Randy. Keren banget sih Randy. Tapi jujur maksudnya waktu pertama kali ini kayak ngerasa kesannya kayak berat ya, maksudnya gladinya sebentar, persiapannya sebentar, tapi bisa yang semegah itu Nusantara banget kan banyak gitu kan yang dibawa gitu. Nah sebenarnya kalau dari kalian sendiri kenapa memilih konsep yang seberat itu dengan waktu yang singkat, atau ada apa gitu di balik semua itu? Lebih ke mempresentasikan kita tuh sebenarnya apa sih Kak gitu kan. PMM ini dibentuk dari semua pulau ya di luar Jawa, karena tujuan kita kan Pulau Jawa. Jadi kita mau bilang kayak dari identitas kita tuh siapa, namanya pembukaan, perkenalan dulu. Kita tuh siapa, kita itu dari mana aja gitu. Makanya bisa dilihat juga selain kita nyanyikan lagu itu, kita bawa pakaian adatnya masing-masingnya gitu. Kalaupun tidak pakaian adat, kita tetap mencerminkan Nusantara seperti batik atau berkain seperti itu. Gitu sih. Jadi bukan yang pengen kayak megah-megahan, gimana gini ngambilnya Nusantara, tapi lebih ke kayak mau ngasih tau identitas kita ini siapa gitu. Oke, keren. Tapi itu Duta atau dari mereka? Itu mereka yang ngajuin sebenarnya. Jadi pengennya kami pengen
penampilannya semua satu dari Sabang sampai Merauke coba buat direpresentasikan gitu. Ya jadi mereka ngajuin, aku bilang oke, kalau emang sanggup menyanggupi bisa dengan keterbatasan waktu, bisa nggak? Bisa Kak, ya silakan. Oke. Dan mereka nyanggupin. Sangat keren sih itu. Sekarang saya tidak bisa berkata-kata. Jadi itu emang performnya menurut saya juga udah sangat bisa menyentuh hati gitu ya, kayak wow. Apalagi waktu kalian tuh nyanyi juga, aduh ini kok bisa ada mahasiswa berbakat sih. Tapi sayangnya waktu kalian juga cuma 4 bulan gitu. Iya sih, Dan performnya juga 2 kali ya berarti ya? Iya 2 kali sih. Balik lagi ke kegiatan kalian selama di Bandung tadi ya. Kayaknya kemarin tuh diputerin juga video-video kalian kayak ke angklung, ke museum-museum. Pelonya kan pasti juga ikut juga ya. Ya, Nah itu gimana menurut kalian? Soal Bandung, soal tempat-tempat lokasinya. Siapa nih? Itu tuh bagian dari kegiatan modul Nusantara namanya. Iya. Terus modul Nusantara yang disediain ITB itu kayak beragam gitu. Oke. Jadi kayak seru. Misalnya di Saung Angklung. Kalau aku dari seni pertunjukan mungkin sering lihat Iya. kan gitu. Tapi dari teman-teman lain itu sangat megah, wah gitu. Iya. Jadi aku pun yang dari seni pertunjukan merasa bangga juga aku berada di situ gitu. Saya kayak juga ke kawah apa kemarin kita? Tangkuban Iya, Perahu. Tangkuban Perahu. Hmm. Pokoknya beragam deh, seru-seruan. Iya, betul. Tapi kalau tempat yang paling menurut kalian memorable gitu kalau di Bandung tuh kira-kira apa? Ini tempat yang kita datangin Modul Nusantara atau emang semua tempat deh gitu kan? Atau pribadi Bandung kita. Nusantara satu yang kalian datengin pribadi satu deh. Karena dulu deh. Kalau aku untuk modul Nusantara, Hah? Saung Angklung. Apa? Saung Angklung Ujo. Oke, Jadi kenapa di tuh? situ kan kita kayak spontan gitu diajarin main angklung. Oke. Jadi kita ikut instruksi dari tetehnya yang di depan, itu kayak kita menciptakan sebuah melodi yang indah berbarengan gitu. Itu keren banget sih. Apalagi kita juga apa sih joget-joget bareng, seru-seruan bareng, itu kan kita dari Cirebon, dari Ganesha, dari Nangor disatuin gitu. Ya, kayak seru banget. Kalau untuk pribadi sendiri sih sejauh ini jujur aku bukan orang yang terlalu explore Bandung gitu. Tapi aku ingat dulu deh. Yang seru di mana ya? Lupa Tapi, deh. tapi Bandung buat kamu sangat ini kan memorable atau Banget punya sih. kesan yang mendalam gitu. Banget, punya kesan yang sangat mendalam Bandung. Aku suka banget sama lingkungan Bandung. Selain orang-orang yang ramah-ramah, enak banget di sini jalan kaki, adem. Iya, kalau di kota asal aku sendiri itu kalau jalan kaki nggak akan mungkin bisa gitu. Kayak Batam panas. Batam tuh panas banget, jalannya lebar banget gitu. Jadi kayak untuk pejalan kaki tidak disarankan. Tidak disarankan pejalan kaki. Tapi makanya akhirnya di sini ketika lihat jalan-jalan di Bandung terus suasananya, dan akhirnya mendukung, akhirnya pengen jalan kaki terus jadinya atau gimana? Iya, dulu tuh pertama-tama di Bandung tuh jalan kaki adalah hal yang paling berat. iya berat gitu kayak aduh malas banget nih kesini kesana harus jalan kaki. Tapi lama kelamaan jadi seru gitu jalan kaki. Ini kayak nengok-nengok tempat-tempat di sini kan rame gitu kan. Jadi kayak kita jalan dikit ke arah Cihampelas sana kayak di Ciwok itu banyak yang jualan kayak seru aja gitu lihat. Kalau di kota aku sendiri kalau kita jalan kaki yang kita temui itu kayak rumput-rumput gitu aja. Kita nggak ada apa-apa gitu. Seru juga interaksi sama masyarakat yang ada di sini. Kayak kita juga nggak kenal tiba-tiba disapa gitu. Tiba-tiba kita bilang permisi, bilang silahkan gitu. Awalnya tuh nggak tahu budaya yang kayak punten gitu. Sekarang jadi tahu gitu. Iya, Karena kita apa lihat punten. masyarakat di sini kalau lihat bilangnya punten gitu. Ada akhirnya ke bawah, nyoba Ke bawah. juga. Lumayan ke banget. bawah sih. Iya. Aku juga. Sama-sama. Mungkin aku lebih ke suasana Bandung dan masyarakatnya sih. Oke, itu yang paling mengena buat Iya, kamu gitu ya. betul. Oke. Kalau Regina? Kalau aku sendiri Kak sama seperti Onat, aku paling suka tuh Modul Nusantara tuh di Saung Angklung Ujo. Oke. Karena itu mempelajari adat baru kan. Di aku yang Sumatera Utara tuh cukup homogen kayak Batak doang. Itu aja circle-nya. Siklusnya juga itu doang. Aku kesini ke belajar adat Sunda jadi kayak wah banget, dan aku banyak baru tahu loh tentang wayang. Aku sama sekali nggak tahu tentang, aku cuma tahu wayang tok
gara-gara aku ngeliat OVJ dulu. Itu doang, itu juga angklung Jawa, angklung lagi. Itu juga wayang Jawa kan. Terus aku terakhir kali belajar angklung tuh waktu aku TK. Jadi udah lama banget. Ini kayak dejavu lagi. Terus aku belajar lagi juga sama di angklung UJ itu kita tuh bebas berekspresi banget untuk ngeluarin apa yang mau kita lakukan. Itu benar-benar enak banget sih. Terus pembawa acaranya juga ngomong bahasa Inggrisnya itu jelas, jadi sekalian belajar gitu, nggak hanya belajar adat, belajar listening juga, jadi enak banget. Kalau di Bandung tuh semua enak gitu loh. nggak peres nih, enak banget. Jadi kayak sampai kemarin tuh pernah bilang juga kayak, berapa sih harga tanah di Bandung, ngobrol Kepikiran juga biar ada alasan stay gitu. Cuman gitu, cuman kayak pokoknya kayak setiap sudutnya itu bagus menurut aku ya. Apalagi kayak kalau naik motor, pakai kendaraan online tuh bagus. Terus apa ya, masih walaupun panas gitu kan, Bandung belakangan ini aja baru hujan ya kak ya. Dia tetap ada pohonnya gitu loh. Jadi jadi itu tetap ngebuat kita itu bagus moodnya walaupun di tengah panas banget ya. Tapi kalau mau yang paling enak bakal mau diulang lagi sih, pengennya ke Dago atas terus sih, view-nya bagus terus. Mau pagi bagus, mau malam bagus, sore lebih bagus lagi gitu. Jadi ya nggak kayak ke coffee shopnya atau pokoknya tempat-tempat pokoknya di Dago atas itu enak banget. Gimana kalau Randy? Kalau aku yang paling berkesan di modul Nusantara itu konsos. Kontribusi sosial. Kontribusi sosial kami yang modul Nusantara paling terakhir. Nah itu gimana tuh ceritanya? Kami itu konsosnya di SLB yang ada di Buah Batu gitu. Oke. Jadi paling beda lah sama teman-teman kelompok lain. Mereka kan di SMP atau di sekolah-sekolah biasa. Kalau kami itu di SLB kayak nemu vibes yang beda aja gitu sama mereka. Dan juga sempat sedih juga sama mereka juga, cerita-cerita sama anak SLB-nya. Mereka di satu sisi mereka nggak bisa paham kita, tapi mereka lebih pintar dari kita memahami apa yang kita tanya mereka gitu. Kami juga kasih beberapa penampilan ke mereka. Ternyata mereka banyak juga nyuguhin penampilan ke kami. Ya aku dari itu tadi. Seru banget pokoknya. Dan juga kami dapat bapak dosen modul Nusantara yang seru banget gitu. Nama beliau Bapak Wawan. Pokoknya bapak tersebut seru banget. Beliau juga pengelola SLB tersebut. Jadi kayak berinteraksi sama anak SLB-nya itu jadi lebih seru sama beliau. Didampingin. Iya, didampingin. Gitu sih. Ya kalau di Bandung yang paling enak itu di kosan. Kenapa tuh alasannya? Ada cerita kosan banget. Kami sering ngumpul. Ada aku. Iya sih, mereka sering sih. Masak-masak ya aku lihat kemarin. Iya, kami sering masak bareng. Sering nggak tidur, enak. Iya. Nonton bareng. Iya, seru banget lah pokoknya. Aduh, kalau dengerin cerita kalian jadi pengen kuliah lagi ya. Bener sih. Tapi emang kalau misalkan malam-malam tuh jadi tempat apa ya, nongkrong gitu, ngobrol-ngobrol panjang, jadi makin dekat. Jadi menurut kalian 4 bulan tuh dekatnya tuh gimana? Aduh, nggak terasa ya. Gimana ya kak, manusia aku pribadi ya, teman-teman aku juga rata-rata sama sih. 1-2 bulan pertama itu masih kayak ngenal ini orang siapa sih gitu. Ini orang gak hanya identitas ya, ini orang siapa, terus kebiasaan dia gimana, bisa nggak deal-dealan dengan kebiasaan dia itu. Terus cara belajar dia gimana, cara dia ngelola keuangan gimana, dia ngadepin masalah gimana. Nah jadi di bulan ketiga kita baru benar-benar nemu kayak nih orang soulmate gue nih gitu. Jadi di situ baru bulan ketiga kan dia mau balik ya gitu, udah mulai nyaman nongkrong bareng, udah bulan keempat balik. Jadi kayak bisa extend nggak pada reschedule nih gitu. Banyak ya schedule. Iya, banyak komen sih kak gitu reschedule. Karena emang mau ada yang karena belum, kan di ITB lumayan hektik ya kak ya buat pendidikan. Jadi mau yang masih nikmatin Bandungnya itu gimana, belum sempat nge-explore Jawa Barat sih, lebih tepatnya Jawa Barat tuh gimana. Karena kan mumpung di Jawa nih deket gitu, kemana-mana deket, mau ke Jogja deket. Kalau kita dari Sumatera 1 ke situ 12 jam kak habis di jalan. Kalau di sini mah itu udah jauh banget gitu kan, 12 jam. Jadi dimanfaatin banget sih waktunya kalau rata-rata anak PMM ya gitu. Gitu sih.
Sampai segitunya ya. Iya. Iya, menurut kita gimana? Selama mereka kuliah di kampus gitu ya, pas akademiknya atau pas lagi acara di luar itu? Oke, di luar apa maksudnya? Di luar PMM atau? Yang tadi ada modul Oh, atau di acara di luar. mereka kalian kan pasti selalu bersama nih. Iya, iya. Aku juga dapat input. Aku selalu pengalaman tahun kemarin ya. Aku juga cerita ke teman-teman yang lain. Kalian itu, aku kan pas sebelum mulai kita briefing ya. Aku ceritain evaluasi tahun kemarin apa, terus bakal gimana sih kegiatannya, bakal apa sih yang terjadi nantinya gitu. Aku bilang kalian mungkin 1 sampai 2 bulan setengah pertama tuh hanya menjadi kakak mentor yang tiap minggu datang, Iya. memberi absen dan mengatur anak-anaknya semua dalam kegiatan. Tapi percaya atau enggak, baru di 1 bulan terakhir kalian punya adik gitu. Maksudnya baru 1 bulan terakhir baru ngerasa punya teman-teman nambah banyak. Karena aku juga dulu gitu. Aku tuh dulu sampai bulan November tuh masih cuman sekedar ya udah kita ketemu hari Sabtu jam segini, kita berangkat ke sini, terus beliin tiket kalian masuk, kalian silakan mengerjakan tugas gitu-gitu kan. Tapi pas akhir-akhir baru tuh kita jadi sering main bareng. Terus pas penutupan tuh kalau aku dulu tahun kemarin ke rumah dosen aku, bakar-bakar di rumah dosen aku gitu-gitu di KBP. Tinggal bakar-bakar di rumah dosen. Terus sampai pas terakhir banget sebelum mereka pulang hari Senin ya, banyak kan dulu ya. Kita tuh hari Jumat malamnya tuh masih main biliar bareng. Oh iya. Masih Iya, main benar, biliar benar, bareng benar, sama benar. anak-anak PMM itu dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Itu sama anak PMM yang cowok. Di Barcode. Enggak, di JRX. Oh, di JRX. Masih main sampai jam 12 malam gitu kan, masih main biliar. Ya aku bilang gitu ke teman-teman LO, kalian baru merasakannya nanti deh pas sudah mau di akhir gitu. Dan benar kemarin pas penutupan nangis-nangisnya LO tuh. Iya benar. LO ada yang bilang, banget. dari awal pengen jaga image, pengen sok tegas, Iya. sok tegar, tapi makanya pas awal-awal kan LO di pinggir aja. Tapi pas Benar-benar. mulai pada naik ke panggung ikut-ikutan nangis juga. Iya, Gitu kan. benar-benar. Terus kalau pas Madu Nusantara sih banyak ya, setiap kelompok tuh beda-beda. Mungkin yang bareng tuh kita ada di Ujo, Tangkuban Perahu, gitu, Taman Hewan. Taman Hewan ya, mostly kita per kelompok bareng-bareng. Kalau aku pribadi yang menarik banget buat aku justru bukan mas ke sana, karena mungkin kalau Ujo udah Tangkuban udah, terus kalau Tangkuban Perahu udah pernah juga gitu. Yang unik tuh bagi aku yang pertama banget dulu tuh aku megang kelompoknya siapa, kita ke katedral. Bandung Katedral. Jadi saat ya, aduh aku lupa kelompok siapa. Iya. Pokoknya aku ke katedral, terus habis itu ke masjid apa? Yang ada Yang Chinese-nya Chinese. itu kan. Masjid Chinese yang di Bandung. Terus lanjut kita ke Museum Asia Afrika Iya. saat itu. Jadi cukup unik sih menurut aku. Karena kita introduce ke mereka di Bandung tuh bisa loh semuanya dalam satu lingkungan dan everything is just okay aja gitu. Dan itu pertama kali juga aku masuk ke rumah ibadah agama lain khususnya. Pertama kali masuk juga. Terus uniknya juga aku sama temen aku dulu yang satu lagi berkerudung juga masuk pas kita lagi ngurus izin gitu ya. Masuk ke tempat ibadah dan itu santai aja gitu. Jadi emang nunjukin bahwa ya di Indonesia tuh diversity itu menjadi suatu bagian dari kehidupan kita aja gitu. Maksudnya bukan hal yang dibuat-buat tapi emang udah organik aja gitu. Ya, dan teman-teman so far di Modul Nusantara, aku senangnya tahun ini lebih, tadi aku bilang lebih siap, jadi lebih enak aja gitu buat diaturnya gitu. Dan ya, gitu sih. Berarti tadi kan kesimpulan berarti awal-awal emang kayaknya Ya, tuh ngerasa ya udah formalitas aja gitu. ngerasa aduh ini kayak jaga image nih, dia juga belum ngerti Iya, kelompoknya benar. bahkan yang LO-nya Iya. gitu. Tapi emang kalian ngerasa juga kayak gitu ke LO? Kalau aku enggak sih. Kebetulan LO kami itu jurusan DKV. Oh, iya. Anak seni banget juga. Jadi kayak ngobrolnya cocok-cocok banget. Kami di kelompok itu ceplos-ceplos semua, tambah dosennya ceplos-ceplos lagi. Jadi kayak langsung care gitu. Iya. Oke. Kalau di kelompok kami sendiri, LO-nya baik banget. Kayaknya. Kajek, ya, Oh my baik banget sih orangnya. Iya. Jadi kayak kami merasa punya abang di sini gitu, Iya. yang ngurusin kami. Selain LO kami baik, Dosen. dosen kami juga baik, Asik super banget. baik Asik banget. banget sih kelompok dia. Asik banget, Wah, asik banget. Ibu Elsa sumpah. tercinta. Kelompok yang Iya. paling diiriin sama semua kelompok. Iya. Kelompok Setiap parah. minggu pasti ada kejutan dari ibu itu. Luar gitu. ekspektasi kita, iya. Tiba-tiba dibeliin jersey. Iya, dibeliin jersey, dibeliin topi. Sumpah. Wah itu jadi pengen ikutan juga nih. Sama Kak, kami iri lagi. Kita Iya. boleh iri.
Oh iya nggak boleh. Nggak boleh. Tapi mungkin dari kalian juga ada lah kelebihan kekurangan. Iya, Iya Ya pasti lah. sih. Kalau Regina gimana? Kalau aku tuh punya LO yang cukup anaknya canggungan, pendiam dan canggungan gitu. Iya, Kak Bibi tuh canggungan. Dan dia tuh kan, kita kan rata-rata anak PMM tuh semester 5 ya Kak. Kebetulan dia jadi LO yang, Paling mudah. iya, salah satu LO termuda lah kalau dibilang. Oh, iya? Dua Salah satu termuda. LO termuda. Dua termuda. Jadi dia cukup canggungan. Emang sampai ke sini dia tuh anaknya tuh kalau mau diajak kemana aja oke, ngikut arus. Cuman memang untuk yang kayak mereka kan, yang gimana nggak terlalu gitu. Cuman ya kalau kayak kemarin kita penutupan di villa dia ikut bareng. Kita buat stiker-stiker ini ikut buat games juga dia ikut. Jadi tetap berpartisipasi, tapi memang dasarnya anaknya agak canggungan. Kita nggak mungkin dong ngubah setelan pabrik say gitu ya kan. Jadi tetap gitu deh. Tapi secara overall mah di kelompok, abis itu kelompoknya tuh ngikut terus nggak sih sama kuliahnya gitu? Enggak, beda-beda. itu Jadi untuk selalu berubah-ubah kan. modul Jadi satu. mainnya hari ini sama siapa, besok sama siapa. Iya. Oh kalau kelompoknya fix sampai 4 bulan. Ya, secara Daily life-nya, daily life-nya. Malahan di kelompok itu ketemunya sekali seminggu doang. Setiap Sabtu. Iya. Sabtu doang. oh, gitu. Jarang yang satu jurusan bahkan. Iya, diacak soalnya beneran diacak. Diacak banget. Nah berarti di perpisahan gimana tuh? Ngumpulnya kelompok atau yang Nggak ada. Yang sering atau Nggak emang ada. semuanya langsung bawa aja kayak waktu di pelepasan kemarin kan tiba-tiba waduh ini jujur di belakang mikir ya aduh ini panggung ambruk gak ya. Kalian tuh sampai terharu Aduh. melihatnya juga ikut kan jadi kayak yang duh kayaknya emang berarti deh buat mereka ini perpisahan yang kalian tuh barengan satu tempat ngumpul semua sama LO-nya juga semua dosen-dosennya juga itu kan kayak yang wah banget nih buat kalian gitu kan. Itu sih yang bikin pelepasan jadi lebih berarti gitu kan. Iya. Kalau tahun kemarin tuh bener-bener lebih peaknya lagi, sedihnya tuh pas di bandara. Oke, itu Iya. nganter berarti. Pas nganter itu nanti bisa lebih sedih lagi. Jangan gitu dong Kak. Jangan Gua di gitu. spill gitu. Ini mata tadi malam udah bengkak Iya, banget udah tau. Suara udah habis Udah nih. habis Jangan suara. part 2 dong. Mau Aku sampai iritasi nih. tuh. Gara-gara tisu ya. Iya gitu. Tapi PMM ini emang unik sih. Apa ya? Aku mendefinisikannya keunikan itu semuanya bisa terjadi banget gitu teman-teman. Kayak berkaca tahun kemarin ya. Itu ada yang tiba-tiba abis dari PMM tuh tahun besoknya ketemu di PMM terus nikah. Oh serius? Ada. Kelompok Pak Wawan itu. iya. Ada yang lanjut nikah. Semua Terus apa itu? tiba-tiba yang kita kira ya udah beda pulau nggak bakal ketemu lagi. Tiba-tiba kemarin datang ke penutupan PMM 3, anak PMM 2 iya. datang ke penutupan PMM 3. Ah serius? Iya, ada dia katanya lagi kerja di BRIN ya di MSIB. Bandung. Iya di research lagi Oh, research. research. Ya tiba-tiba bisa ketemu lagi jadi kayak apa ya? Nggak tahu gimana caranya Iya sih. bisa dipertemukan lagi tuh bisa Iya, gitu. itu Iya. yang nggak expect kan. Ya nggak expect. Mikirnya wah ini Ya udah selesai lah, udah nggak bakal ketemu lagi, udah apa ternyata masih bisa gitu. iya. Makanya jangan putus asa teman-teman. Bisa Pasti ada lah. Nggak Ada tahu rezeki ke depan. Semoga lagi. kita ya ada Pasti rezeki bisa bareng ketemu lagi ya. bertemu semua di Medan, dari Padang ke Medan. Walaupun dress pergi dulu. Kita aja udah janjian gitu loh Kak, kayak nanti aku bawa kirimin ulos ya ke Iya. sini. Ini mau ngirimin Rendang. ya keripik Sanja ya, jangan lupa. Ini juga apa kemarin. Nanti kalau Heeh. bapak punya anak, nanti Iya. main ke Iya, mamanya tinggal di Medan. datang aja, nggak usah. Aku nggak perlu khawatir lagi karena kan udah ada Udah saudara jauh saudara. ya. Benar-benar. Aduh, Gitu sedih sih. banget ya. Sampai kayak gitu nih dekatnya kalian. Iya. Atau mungkin selama 4 bulan ternyata kalian udah dapet pacar gara-gara PMM ini. Kami nggak mungkin yang lain ada. Iya, ada sih beberapa yang Beberapa. cinlok kayak Oh, gitu. ada. Ada. Yang bahkan Kan beda ada lagi pulau. banyak. Banyak, Banyak. tapi banyak juga anak PMM ini yang udah datang emang udah punya pacar Iya. sih, LDR lah sama pacarnya di kampus asal. Jadi Tapi disatukan di sini. gitu, kalau kita nggak ada, tapi yang lain pasti ada. Pasti ada. Ya, semoga PMM 2 terulang ya. Tiba-tiba datang. Iya. Loh, kalian kan berdua dulunya ya. Jadi bertukar sementara serumah selama. Panik. Itu bener berarti ya. Iya, jadian gitu kan. Jadi Iya, tahun kemarin ada sih. Soalnya kalau aku nggak terlalu merhatiin yang angkatan ini karena mungkin bedanya kalau dulu kan aku masuk kelompok ya.
maksudnya masuk jadi megang kelompok. Kalau tahun ini kan aku free roll, jadi aku mungkin jadi banyak lebih kenal secara umum, tapi nggak sedekat itu dalam kesehariannya gitu. Ya, jadi nggak terlalu. Ya kak bisa masuk ke semua kan yang Iya, sekarang. aku ganti banyak Cuman orang nggak tapi stay gitu. nggak stay gitu. Iya sih. Gitu sih. Haus bu. Doyan. Makan juga boleh loh. Ini dari tadi Silakan kok diburin. gitu. Katanya tadi lapar. Onat lu lah. Iya. Tuh. Tapi kalau misalkan kan bentar lagi bahkan batch 4 udah mau ini lagi loh. Iya, Iya. Januari akhir udah masuk. Iya kan? Dalam waktu 1 bulan pas. 1 bulan dikit lagi. Hari ini kan pengumumannya kak. Apa? Iya katanya. Oh, ada hasil Pengumuman yang lolosnya hari ini Oh, katanya. iya. Ah. 4 pokoknya Januari akhir udah masuk lagi. Iya udah masuk. LO lagi. Aku enggak. Udah fokus mau. mau TA. Iya. Sudah TA. Oh sudah teh, sudah teh. Sudah TA. Kami doakan TAK Amin, amin. Duta lancar. Amin. Pahala LO ya saya. Iya. Nah, Gitu sih. terakhir nih kalau misalkan buat batch 4 ada nggak pesan yang mau disampaikan buat adik-adik atau kayak jangan lupa datang tempat ini, kosannya pilih kosan ini atau pesan-pesan semacam itu. Mungkin ya batch apa sempat tuh berdasarkan pengalaman gitu ya. Ya. Pengalaman apa sih yang harus dilakuin gitu buat Nah, teman-teman batch 4. Siapa nih duluan? Siapa aja? Onat lah ya. Aku dulu. Onat lah, Onat. Oh, Special. dari aku untuk teman-teman batch 4 nanti satu aja sih. Nggak satu sih, banyak sebenarnya. Tapi yang pertama tuh jangan lihat latar belakang teman kalian. Kalau kalian lihat latar belakang teman kalian nggak akan punya teman gitu. Jadi kayak kalian tuh harus bisa masuk sama siapa aja gitu. Karena kita tuh dari semua pulau yang ada di Indonesia disatukan di satu kampus. Harus berani ngambil kesempatan, harus berani berteman ke siapa aja biar kita tuh punya banyak link di mana-mana gitu sih. Kayak biar punya banyak teman di mana-mana. Biar bisa masukin CV di mana. Iya benar. Terus untuk kuliah sebenarnya kalau kalian udah milih kampus ini, kalian harus benar-benar ngejalani perkuliahan kalian. Jangan dikira kesini itu untuk main-main aja, karena di mana lagi sih kita dapat kesempatan untuk kuliah di kampus impian kita dulu kalau aku ya. Jadi harus tetap balance main dan belajarnya nanti di PMM gitu. Oke, Itu kalau kayak gimana? aku selagi masih muda ya kak. Oke. Selagi masih muda dong 20 ya kan. Merasa Masih tua saya. muda. Masih muda tuh semuanya harus dieksplor, baik dalam pertemanan, jadi traveler juga, jadi orang yang berilmu juga harus dieksplor. Karena kayak aku tuh kalau di Medan kan aku lumayan terkekang ya kak ya, karena aku nggak ngekos, aku tinggal sama orang tua. Jadi aku nggak bisa explore banyak tempat-tempat baru di sana. Terus aku juga jarang nongkrong. Paling ya kehidupan aku tuh ya lumayan monoton gitu loh. Tapi kalau di sini aku tuh benar-benar kayak mencari banyak hal-hal baru yang itu ngebuat aku lebih berkembang lagi gitu loh. Gak hanya dari segi ilmu tapi dari kayak karakter aku lebih mandiri. Terus aku lebih berani sih, mau berani coba hal baru, berani kayak aku nggak tahu loh transportasi ini jam berapa selesainya. Tapi aku tetap pergi ke tempat itu walaupun jauh gitu. Walaupun teman-teman aku misalnya aku nggak bisa hari ini, tapi karena aku benar-benar butuh, mau nggak mau aku harus bisa kan. Terus kalau sakit aku juga jadi nggak yang kayak harus disuapin gitu. Kalau di sini mah apapun keadaannya pasti bisa gitu. Jadi aku bilang kayak teman-teman tuh nggak perlu takut sih harus nyiapin apa gini-gini, enggak. Yang paling penting itu adalah kalian harus selama 4 bulan ini harus benar-benar dinikmati setiap prosesnya. Kalau ada ngeluh aja nggak apa-apa, karena kan namanya manusia ya. Tapi ya semua itu bakalan usai gitu loh. Kayak hari ini capeknya ya nggak mungkin capek selama seminggu terus kan. Nanti itu bakal berakhir juga gitu loh. Misalnya kayak tubes lah, sekarang udah selesai. Kemarin aja kan, kemarin aja kan stresnya gitu. Dia belum selesai, aku udah selesai. Kemarin aja kan gitu. Terus jangan mau enak sendiri. Kita kan datang ke sini sebagai tamu ya, beradaptasi lah gitu loh. Jangan kayak aku di kampus asal tuh biasa gini. Ya kan ini bukan di kampus asal. Kamu harus bisa mencoba hal baru lagi. Kamu harus bisa beradaptasi dengan orang-orang baru gitu.
biar kamu tuh nggak hanya satu sisi. Gimana nanti kamu di kantor? Kamu kan nggak mungkin di satu kantor terus, kecuali perusahaan papa ya. Di perusahaan papa ini kan misalnya kalau kita cari itu kan beda-beda perusahaan, beda-beda caranya, bosnya juga beda, teman-teman kantornya juga beda. Harus bisa. Jadi PMM ini juga udah ngelatih aku banget untuk bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun. Ya, salah satunya keuangan juga sih kakak aku. Karena Jadi- emang basicnya Baru pertama kali gitu ya. ngekos, gitu. Tapi ya syukur-syukur cukup sampai sekarang. Tapi kalau ada yang mau lebih aku juga mau terima Iya. kok. Sama. Kayak Randy gimana nih? Kalau aku udah terwakilkan sama Onat sama Regina sih. Tapi menurutku yang lebih penting itu kalau milih teman itu jangan sama anak-anak PMM doang, Yes. sama anak regulernya juga. Soalnya itu apa sih? Kita kan mau di sini mau nyari regulasi yang lebih jauh lagi sama teman-teman. Misalnya kita mau kerja di perusahaan Regina nanti. Jadi kita harus deketin Reginanya. Boleh. Terus yang terakhir koslah di kosan Bang Jul. Aduh, Taman Sari tuh udah paling PW sih untuk anak PMM karena dekat dan pasti base campnya itu aja gitu. Dan ramah di kantong ya. Iya, lumayan. Nyaman banget. Gitu sih. Iya sih. Kalau dari pimpinan ada yang mau disampaikan? Kayak pimpinan Atau mungkin kayak ajakan buat mahasiswa-mahasiswa? karena kalau dari aku yang pertama yang waktu prepare ya masuk ITB, mungkin dari pesan dari aku tekanin dulu tujuan teman-teman ke ikut PMM apa gitu. Pertama mau explore akademik, explore budaya, atau explore apa gitu. Jadi supaya nanti, soalnya 4 bulan itu teman-teman singkat banget. 4 bulan itu singkat banget. Jadi nggak mungkin semuanya terpegang gitu. Maksudnya kalau emang pengen explore budaya atau jalan-jalan sepulau Jawa, ya konsekuensinya berarti akademik agak berat. Atau mau akademik berarti konsekuensi tadi kata Regina pasti nggak sempet main gitu Yes, kan. bener. Jadi tekanin dulu mau apa sih dicari gitu. Terus yang kedua prepare semuanya kebutuhannya. Terutama pas datang tadi Ona cerita belum dapat kos. Amin sekian itu pasti kalau aku jadi LO-nya lagi pas Puyeng. datang aku kenapa belum dapat kosan. Puyeng sih. Iya. Mungkin tanya ke mereka kemarin pas datang terus aku tanya siapa yang belum dapat kos gitu. Suruh angkat tangan, kalau nggak angkat tangan aku tanyain dulu ke pinggir kenapa belum dapat kos. Kamu kenapa nggak dapat kos gitu. Tapi rata-rata dapat kos ya kan? Untung ya. Karena di grupnya aku marah-marahin dulu. Harus dapat kos gitu. Ya intinya siapin teman-teman. Karena mungkin cuma 4 bulan ya. 4 bulan itu singkat. Tapi somehow jauh gitu. Jauh dan kalau ada yang ketinggalan atau ada yang kurang, terutama yang sifatnya mungkin dokumen atau apapun itu jauh bakal lama prosesnya gitu. Jadi siapin semuanya. Terus tadi siap adaptasi. Aku setuju banget siap adaptasi karena mungkin beda di kampusnya beda, terutama budaya itu. Jadi kayak misalkan teman-teman harus siap untuk mendengar harus siap mendengar perbedaan budaya. Misalkan kalau di sini mungkin di Bandung atau di Pulau Jawa secara umum lebih quiet. Misalkan lagi di kosan gitu, Iya. mereka warganya lebih ya udah kosan tenang. Terus mungkin ada juga yang beberapa daerah yang emang udah budayanya kita kumpul bareng, nyanyi bareng, bakar-bakar bareng di luar. Tapi mungkin warganya bakal bilang, aduh keganggu nih. Ya, harus siap untuk mendengar itu dan mempelajari itu gitu, mempelajari ternyata emang kalau di sini nggak bisa gitu. Jadi ya harus mau adaptasi gitu. Terus mungkin buat teman-teman yang PMM 4 udah keterima ya berarti ya. Yang PMM 5 kalau mau ikut ke ITB boleh banget karena Bandung adalah Bandung. Iya. Bandung adalah dingin. Yes. Ya. Bandung itu kota kenangannya nggak sih? Iya. Iya. Makanya kalau kemarin aku bilang pas penutupan ya jangan sampai Bandung Cirebon atau Jatinangor tuh cuma jadi tempat singgah doang. Tapi kalau bisa jadi tempat yang bisa dirindukan lah maksudnya. Iya. Karena mungkin 4 bulan nih, tapi aku tuh pengennya sebenarnya sebagai LO ya. Pengennya tuh experience ini tuh bisa diingat sampai mungkin mereka nanti udah gede punya anak bilang, dulu papa pernah di Bandung loh. Iya. Oh Bandung tuh dulu gini loh gitu. Jadi Benar. ada cerita dan diingat terus gitu. Iya, Jangan benar. sampai udah cuma datang, apa kemarin aku bilang jangan cuma datang pergi dan lupakan. Iya. Gitu. Jangan cuma sampai digituin sih. Dia datang ke Bandung. Aku ikut nambahin PMM dikit ITB. ya. 4 bulan ini 4 bulan yang paling mengubah hidup aku sih. Menurut aku ya. Menurut aku ya pribadi ya, paling mengubah hidup aku. Dari segi apapun lah kalau bilang. Jadi ya worth it lah buat dicoba. Berarti kedepannya bisa kayak gitu lagi, terus kayak gitu mandiri dan segala macam. Iya bisa dong. Udah kemarin pengen daftar MSIB lagi buat extend jadi anak kos gitu ya kan. Udah dapet restu dari donatur orang tua ya kan. Cuman nggak dapet restu dari kampus asal.
karena emang takutnya kesulitan ya Kak di semester 6 dan 7. Jadi ya aku pribadi cukup ya agak kecewa sih karena kan pengen apa ya punya kesempatan lagi lah. Cuman ya aku lebih ke mencari cara sih, kayak aku di semester 6 ini kan bakal balik ke kampus lagi. Apa sih yang aku lakuin yang bukan hanya sekedar kuliah gitu loh. Yang kayak entah ikut ini, ikutin tapi impact-nya itu cukup besar gitu. Itu sih kalau aku. Itu ikut PMM di ITB. Iya. Life changing. Merubah hidup. Berubah hidup. Bahkan tulisannya enak gitu, pernah kuliah di ITB. Iya dong. Kampus nomor 1. LinkedIn-nya juga cakep jadi Iya. Ya, itu side lah, yang penting experience. Yang paling Iya. utama pengalaman. Benar. Itu bonus lah. Hal gitu bonus. Branding sih Kak. Branding. Jujur branding banget Iya. gitu. Tadi juga kan sempat ngomong bisa masuk TV, itu mungkin salah satunya maksudnya ya. Iya. Bener Kak. Jadi kayak CV kita agak penuh. Iya. Selama ini kayak aduh yang mana ya prestasi aku yang akademik ya. Kalau aku non akademik aku tuh cukup lancar ya Kak. Cuman kayak akademik aku apa yang paling bisa aku tonjolin gitu loh. Ya salah satunya ini gitu. Iya. Itu sih. Wah, seru banget nih sama kalian. Tapi Ada 3 hari lagi. Aduh. Kita bakalan pisah. Aduh. 3 hari lagi. Aduh mami. Apa ntar ketemuan aja. Soalnya tahun kemarin juga PMM 2 tuh ada yang ketemuan di Bali. Jadi Itu kalau kelas aku dari Balikpapan. yang di MSIB, tapi di MSIB Kak di Jawa Timur. Oh enggak, ini emang ada lagi PMM 2 ITB sengaja ketemuan di Bali. Yang dari Balikpapan, Medan, sama bahkan dari mana? Medan lo ke Bali mah. Iya sengaja main, jadi semuanya pengen liburan bareng. Kalau nggak salah itu tuh liburan Idul Fitri. Idul Fitri. Iya, aku Yes, liburan Idul Fitri sengaja emang ketemuan di Bali semua. Enaknya gini Kak, kita sekarang udah ada tuan rumah. Ya, jadi Kalau misalnya kita mau liburan dulu kan bingung nih hotelnya di mana ini. Tuan rumah aja dulu. Ada kok yang nyambut gitu. Udah dibilang tuh sama yang anak Bali kan ada satu kelompok aku. Aku tuh keluarga aku punya villa, nanti tenang aja kalau aku mantep nih. Itu mah tinggal gas aja ya kalau. iya, Iya, tinggal beli tiket doang. Iya benar. Gitu deh. Nggak perlu sewa tour guide. Seru tuh. Ya semoga bisa lah ya. ke Amin. depannya. Amin. Ketemu lagi. Karena kalian ini boleh lah ya, karena kalian terkenal nyanyi kelompok grup ini. Aduh, Silakan. Apakah boleh Silakan. habis banget sore. nyanyi Apa tuh? rap atau apa gitu? Yang mana? Yang mana nih? Mana nih? Ada request lagu Ada yang mau aku. dipersembahkan untuk teman-teman yang nanti nonton di YouTube Apa atau ya? apa? Flashlight aja. Masak aja kali ya. Iya, Nak. Yang baru banget ya. Flashlight. Iya. Suara aman. 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 Suaranya habis semua. Minum dulu. Teriak habis. Oh, air putih ada loh ini. Boleh. Kosongin dulu. Nanti dibawa Onat ke Batam nih Kak. Regina buka ya. Oh bukan ya. Ini sayang. Mau pakai background atau enggak? Pakai lagunya enggak? Boleh. Oh, gimana enaknya sih? Kita sambil nyanyiin. Kamu lah yang atur teknisnya. Ketua ya. Bisa sih. Mana em? Gimana sih? Mana? Apa sih? Oh iya udah. Gimana sih? Lagunya. Dari situ. Aku suara berapa? Aku Tapi suara gimana? 1. Emang masuk ke sini? Acuin habis suaraku. I look around me. Mau post produksi aja. Atau enggak ya? To my flashlight. You getting Habis me. sering. Habis saya habis. Enggak, sebenarnya gara-gara batuk juga. Orang habis itu. Coba minum lagi, coba. Latihan Kalau yang Cajer nggak nyampe ya? Kenapa? Yang kemarin lagu terakhir. Pengennya lagu itu sih Kak. Ini Apa? agak apalah. Yang kemarin terakhir, lagu terakhir. Flashlight. Oh, CGR. Oh, CGR. Yang kamu itu. Pakai ini boleh nggak sih? Iya, kita yang flashlight Flashlight aja. Oh, sabi. Semua semana. Ayo, yang mana? Biar kita liatin dulu. I got a line in I got a light in when I get you and I look around me. sweet light stuck in the dark, but you're my flashlight. You getting me through the night. Can't stop my heart When it's shining in my eyes. Oke. Tahu kuncinya kan di situ kan?
Gimana suratnya? Mereka bisa ngapalin kunci loh. Kita Kita nggak ngerti kuncinya. Taruh kunci Taunya kunci Inggris aja. lebih ke kunci Ayo, 12 Gitu sih. udah boleh Kunci Kak. spion nih sih. gimana tepat Coba kita ini dulu nyanyi six dulu. 1, 2, 3. Kok ini I go to the when I get you and I look around me, it's feel like I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart when it's shining in my eyes. Gitu. Oke, ini udah. emang profesional. Lihat Instagramnya. Oh my god, seni pertunjukan. oh nanti boleh kalau mau Aduh. promosi Instagram ya pada tahu lu boleh loh Konsah lu. Enggak usah deh, gini aja, akapela aja. Oke. pakai dua aja sekalian Panggil dia saja Rizky Jauh Kak. already pro. Iya. ini penyanyi gereja Kalau saya basicnya memang paduan suara sih, Bu. Enggak cuma di gereja. nggak ada kak Aduh. Pernah dapat panggilan manggung. Terus sebenarnya ikut lomba-lomba kayak perwakilan kota, provinsi gitu untuk paduan suara. wow udah sampai tingkat provinsi ya Harusnya nasional, tapi gara-gara Covid kita nggak jadi ke Kupang. waduh Sparawi ya? Pesparani. Oh, Pesparani. Kalau aku kan profesional. orang Batak ya Ibu, jadi orang Batak identik dengan nyanyi. Nah kemarin sempet struggle sama Kak Duta tuh. Aku kemarin yang inget nggak yang aku dibilang mau ke Jakarta? Ada tuh aku izin. ikut Nah audisi. itu aku ikut audisi di Medan. Aku ada dapat panggilan ke Jakarta buat audisi, buat ikut karantina KFC Mencari Bakat. Itu semacam Indonesia Mencari Bakat gitu. Nah jurinya itu Gading Martin, Anya Geraldine sama Fidel Diano. Jadi bingung tuh kan, lagi PMM nih gimana nih gitu. Aku nggak dapet, mana tahu aku nggak ada kesempatan lagi kan. Cuman kalau dari papa pesannya cuma satu, akademik nggak boleh ditinggalin. Nah harus tuh. Jadi ya udah harus ada yang dikorbanin gitu. Di sana sebelum ini kan kemarin sebelum PMM ada libur tuh panjang kan Kak. Aku ngisi waktu tuh aku bingung kayak aku tuh gini Kak. Kalau ngarepin uang dari orang tua nggak bakal bisa aku jalan-jalan di sini. Mau apa gitu kan. Kalau ngarepin uang dari yang dikasih ke kita juga, kita kan nggak tahu kapan cair dananya. Jadi aku muter otak tuh, aku tuh mau jalan-jalan tahu di sini. Ya udah aku ikut lomba-lomba gitu. Untungnya ya itu deh dapat kenapa? Dapat kayak ikut-ikut lomba, jadi kayak dapat dapat hadiahnya gitu sih, lebih ke ya sekalian nambah pengalaman. Terus kan libur kan Kak, daripada di rumah ngapain juga gitu. Nggak jadi karena kan aku udah bilang akademik nomor 1 nggak boleh ditinggalin. Iya, jadi aku tetap jalanin PMM seperti biasa dan ya enak kok, senang kok gitu, nggak salah kok gitu. Kalau Penyanyi Minang enggak, kebetulan aku nyanyi itu udah jadi kegiatan sehari-hari di kampus. Kayak ujian TA di kampus kan juga seni pertunjukan itu kayak bikin suatu komposisi musik gitu. Dan juga nyanyi itu udah jadi mata pencaharian juga untuk aku. Itu sih. Alhamdulillah gitu Kak. udah penghasilan calon IMB ini juga udah sampai hampir nasional ya nasional. COVID aja Karena Covid Covid aja. orang-orang ini tuh sangat Makanya aku kepikiran kemarin pas nonton X-Factor gitu ya. Pikiran ini kalau berempat dijadiin. Kepikiran kemarin pas lagi nonton kan ada audisi X-Factor tuh di TV. Dan ini berempat nih kalau dijadiin kayak bisa. Kalau serius gitu. yang emang Beneran nasional. Tapi kalau Grace apa? Kalau Grace tuh penyanyi gereja juga Kak. gereja. Basically ikut paduan suara seperti Onat juga. Terus kayak pelayanan di gerejanya gitu, kayak jadi WL singer buat Worship leader. worship leader gitu. Jadi kayak setiap minggu juga selalu bernyanyi gitu sih. Aku juga ikut mereka ke gerejanya, lihat mereka nyanyi. Oh, selama di sini. Randy udah. Iya, jadi PMM ini nguatin Pertukaran. toleransi kami kali. Terus Iya, toleransi banget sumpah. pas mereka
doa aku baca ayat kursi. Bener loh ini. Pas kita KKR itu kan Randy ikut, jadi kayak disuruh pegangan tangan untuk nyatuin semua doa. Kan Randy beda agama, jadi Randy nyatuin tanganku sama orang sebelahnya. Gitu. Dia doanya nggak terhambat. Takut enggak. Bener-bener sih. Banyak banget menarik. Oke. Boleh. Mana tadi Bu? Jadi kita mau nyanyi kita di penutupan kemarin. Itu ketinggian. Coba ini satu. Itu tadi. Jadi ini lagu penutupan kemarin dari kami. Ini tuh lagu yang dipersiapkan ya dan direkomendasiin oleh Pak Irwan. Kebetulan kami main tampil di penutupan kemarin itu bersama anak Pak Irwan namanya Iris. Iris itu welcome banget orang. Seru banget juga. Jadi kami lagu Flashlight Jessie J. Sama juga Cinta Akan Membawamu dari Dewa 19. Nah, kita bakal bawain Flashlight. Iya. So, here we are. 1, 2, 3. I got lonely when I got you and I look around me, it's a sweet light. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart when it's shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet light. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh. Thank you. Thank you, Kak. Oke sih. Aduh, my God, terima kasih. Thank you, Kak. Thank you. Bilang Masya Allah dong. Puji Tuhan. Terima kasih. Ngajakin lo ini. Aku juga sempet nyuruh dia udah 45 kali syahadat. Tapi gak bener-bener. Aku udah ikut yasinan kemarin. Iya. Diajak. Iya. Jadi itu Beneran sih. for your information semuanya. Jadi penjaga Di kosku sini baru bertukar meninggal. semua sih, Kak. Innalillahi wa inna ilaihi Bener-bener bertukar raji'un. semua. Iya. Jadi penjaga kosnya baru meninggal semua. Iya. Jangan gitu dah. Iya, penjaga kosnya baru meninggal. Iya, tampak. Banjir. Bukan Bang Jul yang Iya, meninggal. gitu jaganya kan. Deh. Oke, mana ini dutanya? Mau nungguin dulu apa? Ada Lili sama. Ikut aja sini. Iya, harusnya dia ikut tapi dia pergi. dari NR ya, begitu kalian tampil pertama kali waktu pembukaan, kami semua tuh jatuh cinta sama suaranya ini nih. Randy. Kami jadi jatuh cinta sama dia. Iya. Punya Pasti banget. Ciri khas. Ciri khas. gimana caranya bisa dia tuh bisa diundang untuk nyanyi sama kami gitu. Aja mungkin lain kali ya. Aduh, makasih banyak. Saya menyampaikan pesan dari ibu-ibu di sini. Randy lanjut di ISB aja. Nggak usah diisi lagi. Sini aja, Ran. Bisa kan kayak gitu tuh kan. Gak tahu. Konversi. Pindah kampus. Bisa. Ajukan coba. Enggak Enggak kan sama-sama seni pertunjukan. Iya, konversinya dia. Enggak mau, udah nyaman sama Padang Panjang. Iya. Udah love banget. Daerah Padang Panjang sama kayak di sini. Dingin. Tempat aku kuliah. Oh gitu. Sama di Bandung ya. Kan katanya. Iya. Dekat Gunung Merapi yang baru meletus. Makan apa? Iya. Gimana di closing ya? Jadi nggak pengen closing sebenarnya. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa diomongin sama kalian pasti. Dan menurut aku juga buat PMM ini, buat kita yang ngurus dari Direktorat Pendidikan Non Reguler gitu ya, sangat berkesan. Apalagi tadi juga sempat singgung sama Duta yang sebelumnya pernah online gitu kan. Terus yang selanjutnya kurang persiapan, terus akhirnya sekarang sangat pecah sih. Ditambah juga ternyata ketemu mahasiswa-mahasiswa yang sangat berbakat seperti kalian ini. Pasti.
sih, bener lo nggak salah. Show-shownya juga, performnya juga tuh keren-keren banget. Ide-idenya buat ada yang apa kayak kostum gitu, itu juga keren. Terus juga selama berjalannya acara lancar lah gitu kan. Kita juga jadi mendapatkan kesan positif, habis itu juga jadi dapat apa ya, momen-momen yang indah lah bareng kalian. Meskipun emang kita jarang ketemu sebenarnya ya. Tapi dari situ juga kelihatan kalau kalian itu sebenarnya emang sangat menikmati dan serius di acara PMM kali ini gitu kan. Nah itu kayaknya tadi ada yang mau promosi, boleh promosi dulu kalau kalian mau tahu siapa mereka. Mereka ini kan salah satu mahasiswa-mahasiswa berbakat yang berkunjung di ITB. Gitu kan. Kita doakan semoga karirnya lancar. Amin. Terus juga kuliahnya lancar juga. Boleh. Boleh. Instagramnya apa? Randy Dari deh. Randy. Instagram aku Randy Kurnia Ilahi double L. Regina. Aku Instagram aku Tesalonika double S underscore Regina gitu. Tapi Oke. ya itu deh. Kalau Instagramku itu gampang onsah lu. Oke. Dan jangan lupa juga Instagram kita dong Iya untuk dong. melihat postingan-postingan dari mereka. Kita juga programnya banyak sebenarnya, nggak cuma PMM doang, dari Direktorat Non Reguler. Di Apa tuh? maaf sih juga lupa. Apa tadi? Dik apa Dirdet sih? Dik ya. Dik underscore NR kan? Terus sebenarnya gini ada sih. Underscore RR. NR. NR underscore ITB. Oh, Dik. Titik NR underscore ITB. Kita juga susah kali nyebutin dik NR underscore ITB. Kak, boleh nanya nggak? Ini masih seputar dik. Dik itu tuh sama nggak kayak Dikmawa? Sama kayak apa? Dikmawa Beda. beda ya? Beda. Kalau di Mau tuh lebih ke ngurus mahasiswa, kan Direktorat Kemahasiswaan. Oh. Kalau kita pendidikan non reguler sebenarnya nama panjangnya, disingkatnya NR. Nah itu lebih ke pendidikan yang sifatnya non reguler. Jualan. Reguler. Sini. Gak apa nih space. Ya. Ini salah satu staf di Direktorat Non Reguler. Bisa menjelaskan? Iya, lalu gak adanya NR. Jadi kalau NR itu lebih ke direktur, kan namanya Direktur Pendidikan Non Reguler. Jadi pendidikan yang sifatnya non reguler atau non reguler itu yang non gelar lah. Kalau misalnya yang reguler itu kan kayak gelar S1, S2, S3. Nah, kalau non reguler itu misalnya kita kebagi dua, ada yang pendidikan insinyur, IR kan biasanya gelarnya IR, atau apa bisa? Banyak lah gelar sekarang, jadi macam-macam lah kayak IPU ASEAN gitu-gitu. Udah banyak. Jadi sesuai ke apa ya? Keteknikannya lah, misalnya PWK nanti ada ini sendiri, teknik sipil ada lagi gitu-gitu masing-masing. Nah, satu lagi kita ada pendidikan berkelanjutan. Nah, pendidikan berkelanjutan itu biasanya ke pelatihan-pelatihan. Misalnya kayak ada perusahaan dia butuh pelatihan apa, nah kita bisa nyediain tanpa harus dia masuk ke S1, S2, S3 gitu. Misalnya butuh tentang ngelas gitu, gimana sih cara teknik ngelas gitu. Nah, kita bisa nyediain kayak gitu. Atau misalnya yang sifatnya lain ya, nggak harus teknik, misalnya manajemen buat apa? Manager level gitu kan, level manager kita bisa sediain juga. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya kalau NR. Ya bahkan kemarin kita juga baru yang kerja sama Samber ya. Iya. Buat ngisi workshop coding. Nah, ya itu selain ke perusahaan, kita juga ada yang buka buat umum nih. Misalnya kan kalian dari jurusannya beda-beda. Tapi kalian misalnya tertarik buat coding, misalnya programming, mau bikin website gitu kan, tertarik. Nah, itu kita buka juga tuh kelasnya. Jadi ada gitu, walaupun kalian dari jurusan manapun bisa ngambil itu, bisa belajar dan dapat sertifikat dari ITB gitu. Sebenarnya poinnya di sertifikat itu. Sebenarnya kan kayak misalnya kayak Onat impiannya dulunya ITB, tapi akhirnya ada kesempatannya di PMM. Orang lain mungkin nggak nyampe nih di PMM, dia bisa ngikutin workshop ini karena sertifikatnya yang ngeluarin ITB. Itu sih sedikit tentang kita Direktorat Pendidikan Non Reguler. ITB Jelas. punya Iya. di apa sih? Aku suka banget namanya. Dit NR enak banget sih. Kurang lebih gitu. Iya sih. Sepertinya tidak bisa menutup tapi harus ditutup. Nangis lagi nih. Nangis lagi. Ya udah kalau gitu
Makasih ya buat kalian. Thank you juga Thank you Kak. juga. Thank you Nasya, Randy, Yohana. Makasih juga ibu. Sukses-sukses Iya, selalu. thank you juga buat ibu dan tim, kakak-kakak tim. Ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Amin. Amin. Oke, bye-bye semuanya. See you next time. See you. Oke. Oke. Boleh dimakan juga nih. Iya.